Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nur Fajri, dosen tetap Yayasan Bina Putra Putri Bangsa yang mengelola kampus teknik antarbangsa. Background pendidikan saya dari strata 1 sampai strata 3 berkecimpung di pendidikan, khususnya adalah di manajemen pendidikan. Saat ini saya diberi amanah untuk mengajarkan mata kuliah leadership ataupun kepemimpinan dan manajemen organisasi, yang mana ini merupakan mata kuliah umum di Prodi Sistem Informasi. Di awal semester, para mahasiswa akan mendapatkan rancangan pembelajaran semester atau kita kenal dengan RPS, di mana di situ terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana para mahasiswa akan mendapatkan RPS ini melalui sistem informasi yang ada di STEMIK Antarbangsa. Demikian juga mahasiswa akan mendapatkan materi-materi yang saya ajarkan di e-learning yang bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Deskripsi mata kuliah kepemimpinan dan manajemen organisasi, di mana para mahasiswa akan mempelajari tentang ilmu dan seni dalam mempengaruhi suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama yang dirancang agar dapat memberikan manfaat kepada individu dan organisasi itu sendiri, serta ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi, kita ada CPL 1 mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika dalam melaksanakan tugasnya. CPL 2 menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. CPL 6 mampu mengambil keputusan secara tepat, baik mandiri maupun kelompok, bertanggung jawab dan sesuai etik dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mengomunikasikannya secara efektif. Kemudian CPL 15 mampu memahami, menganalisis, menilai, dan mengevaluasi sistem informasi dalam mengelola data dan informasi bisnis, serta merekomendasikan pengambilan keputusan dengan memperhatikan hukum kode etik dalam penggunaan informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi. CPMK 2 mahasiswa mampu mengenal manajemen modern dalam berorganisasi dan berbasis layanan yang bermutu. CPMK 3 mahasiswa mampu menampilkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam mengelola organisasi. Dan CPMK 4 mahasiswa mampu menampilkan nilai-nilai kepemimpinan dalam organisasi kerja. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas yaitu discovery learning, presentation, kemudian case study, dan problem based learning. Referensi yang saya gunakan dalam materi ini, yang pertama adalah Siswanto Sucipto Agus 2008, yaitu Teori Perilaku Organisasi, Malang, UIN Malang Press. Kemudian yang kedua, Silalahi Edward Effendi 2024, Kepemimpinan dalam Organisasi. Dan yang ketiga, Subuhi Ahmad Jauhar Muhammad 2013, Pengantar Teori Perilaku Organisasi. Dan juga kita mengambil dari beberapa jurnal pilihan. Untuk kegiatan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang kita singkat dengan PDD UK UKTPT, kali ini saya memilih pertemuan ke-11 dengan topik pembahasan peraturan organisasi, di mana akhir dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami peraturan organisasi, menjelaskan peraturan organisasi tentang fungsi, unsur-unsur, dan jenis dalam peraturan organisasi. Berikut video pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara offline atau luring. Selamat menyaksikan.
Sebelum pembelajaran kita pada hari ini kita mulai, saya akan membacakan absen kehadiran dulu. Indah Permatasari, Ramadan, Naila Sabhani, Afina Mansurina, Madina Amanda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, pada prinsipnya ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya dalam materi leadership kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kepemimpinan dan manajemen organisasi. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian sampailah pada pertemuan ke-11 hari ini, kita akan berdiskusi beberapa hal ya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita mengingatkan sedikit apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita telah diskusi tentang tujuan dari pembentukan sebuah organisasi. Tentu kita harus paham kenapa organisasi itu kita dirikan. Tentu harus tahu mau kemana organisasi itu dibawa. Kemudian juga kita bicara tentang struktur organisasi. Mulai dari ketuanya, wakil ketuanya, ya, bendahara, sekretaris, anggota, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik kalau dia tidak punya teamwork ataupun anggota dan juga pengurus. Kemudian kita juga bahas tentang anggota organisasi, kemudian teknologi dan sumber daya. Nah, ini juga penting. Kenapa dikatakan teknologi dan sumber daya? Kita butuh yang namanya perangkat dalam sebuah organisasi. Ya, di antaranya kita butuh mungkin komputer ya untuk proses pendataan dan lain sebagainya. Sampai ke proses pendanaan di sebuah organisasi. Kemudian kita juga berdiskusi tentang budaya organisasi. Nah, apa itu budaya organisasi? Nah, ini tergantung kesepakatan dari setiap organisasi. Ada budaya yang diadakan, mereka menggunakan seragam yang semangat. Nah, ini semacam ormas ya, organisasi masyarakat. Mereka punya atributnya. Kemudian juga di perkantoran ataupun di kampus ada beberapa macam organisasi. Kemudian kita bahas juga peraturan organisasi. Nah, saya sedikit membawa cerita. Katakanlah kita ada di sebuah organisasi. Kemudian tiba-tiba kegiatan organisasi itu nggak berjalan dengan baik. Ya, ada anggotanya yang tidak hadir ketika rapat dan lain sebagainya. Mereka tidak ikut dengan apa-apa yang sudah disepakati. Kira-kira kalau dalam pandangan teman ada masalah apa di organisasi itu? Ya, boleh memberikan pendapat ya. Nah, karena kita akan masuk ke topik pembahasan. Ya, silakan. Ya, ini komunikasi dua arah, tidak hanya dari saya, tapi juga dari teman-teman. Ya, apa yang kurang? Ya, melihat kehadiran mahasiswa ataupun timnya, ya, atau sedang rapat, mereka sibuk berdiskusi dengan hal yang tidak sesuai dengan pokok pembahasan di dalam organisasi itu. Ada masalah apa di situ? Ya, ya, silakan Ramadan. Mungkin banyak beberapa faktor ya. Ya. Yang dapat saya ambil salah satunya ialah komunikasi kan. Mungkin di organisasi itu kurangnya komunikasi sehingga nggak sinkron gitu kan. Kata tadi dalam rapat ada yang main HP, ada yang ini. Karena kita satu sama lain bisa
ada chemistry, nggak ada komunikasi di luar dari organisasi. Baik. Artinya komunikasi tadi masuk dalam ranah apa kalau kita diskusikan tentang bagian pokok ataupun elemen dalam organisasi? Mungkin masuk bagian budaya organisasi. Budaya organisasi. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan. Ya. Ini ada dua kelompok, ada putra, ada putri. Ya. Ya. Baik. Saya kasih gambaran lain. Ya. Contoh kehadiran rapatnya tidak tepat waktu. Ya. Kemudian seenaknya kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak hadir. Ada masalah di mana itu biasanya? Nah, apa yang kurang? Ya, mungkin Cici silakan. Ya, dari poin yang ada di sini, di mana letaknya kira-kira? biasanya itu masuk ke budaya, Ustaz. Budaya, ya. Bukan peraturan organisasi. Karena Ah. orang Indonesia itu rata-rata kebanyakannya nggak on time. Orang Indonesia kebanyakan tidak on time. Kira-kira kenapa hal itu terjadi? Biasanya ada yang mencontohkan, Ustaz. Ada yang mencontohkan. Nah, kira-kira kenapa? Ya, karena ada percontohan tadi, pasti ada sesuatu hal yang perlu diselesaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Arif. Peraturannya untuk masalah tadi rapat sering kali itu peraturannya kalau yang berat mungkin dikasih sanksi atau denda yang memberatkan atau bikin efek jerat pada anggota-anggotanya. Oke, siap. Artinya apa yang disampaikan Ramadan, Arif dan Cici, dia ada di sini di peraturan organisasi. Bisa saja peraturan organisasinya tidak jelas, ya, tidak tertuang di dalam ADART, ya. Jam berapa sih harus hadir, ya. Kemudian ketika hadir apa yang harus didiskusikan. Nah, di situ jelas. Maka hari ini kita akan berdiskusi tentang peraturan organisasi, ya. Nah, ini kajian pokok kita pada pertemuan hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan. Baik, teman-teman semuanya, ya, pada pertemuan ke-11 ini, ya, topik pembahasan kita adalah peraturan organisasi, ya. Sekarang kalau kita lihat dari istilah peraturan, silakan. Ya. Kan kita tahu nih, setiap orang harus hadir tepat waktu dan lain sebagainya. Itu apa? Ya, silakan Alvina, ya Alvina. Ya. Peraturan itu kayak semacam buat mengatur sistem dari mekanisme kerjanya. Ya, peraturan adalah pengaturan sistem. Ya, kalau kita bisa simpulkan, peraturan itu adalah kesepakatan yang dibuat untuk dipatuhi. Organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Oke, silakan Ramadan. Organisasi itu sekelompok orang yang berstruktur dan memiliki tujuan yang sama. Oke, bagus ya. Nah, ini sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Artinya sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu organisasi. Pada pertemuan ini, ya, kita akan membahas banyak hal. Ada pengertian fungsi peraturan organisasi, unsur-unsur dalam peraturan organisasi, jenis peraturan organisasi, implikasi manajerial, ciri-ciri peraturan yang efektif, langkah membuat peraturan organisasi, contoh peraturan organisasi, contoh implementasi, kemudian daftar pustaka. Baik. Nah, ini pengertian tadi sudah disampaikan terkait dengan peraturan dan organisasi. Kita kutip menurut Ahmad Subaghi, ya, 2021, peraturan organisasi adalah serangkaian ketentuan tertulis yang disusun secara sistematis oleh organisasi untuk mengatur tata tertib, norma kerja, struktur, kewenangan, hak dan kewajiban anggota,
serta prosedur pelaksanaan aktivitas organisasi. Kemudian menurut Agustini 2019, peraturan pengorganisasian adalah kegiatan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi dan koordinasi dalam organisasi. Kemudian menurut Tanner and Richard 2012, peraturan organisasi adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku anggota dalam organisasi. Ya, maka kita bisa simpulkan, ya, permasalahan yang dihadapi tadi, kata Cici, dia tidak on time, kemudian ada yang memberikan contoh tauladan gitu ya, hadir tidak tepat waktu. Nah, kita cross check lagi, ada nggak sih aturannya? Kalau ada aturannya, berarti aturannya yang harus kita tegakkan. Nah, tentu di balik aturan ada sanksi. Maka kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tadi, peraturan organisasi adalah seperangkat aturan atau pedoman yang dirancang untuk mengatur perilaku, ini pertama, ya. Kemudian aktivitas dan interaksi anggota dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, ya. Artinya perubahan itu dimotori oleh pimpinan, ya. Artinya pimpinan yang mengusulkan, ya. Pimpinan yang mengajak berdiskusi terkait aturan-aturan dan lain sebagainya. Kalau dari bottom up, dari bawah ke atas, dari anggota, ya, anggota sepertinya ini tidak tepat, ya, jam kerjanya kurang pas dan lain sebagainya. Kemudian dari bawah mengusulkan ke atas, itu proses yang kedua. Ada yang namanya kolaboratif. Nah, ini semua unsur diajak kerjasama, ya. Mulai dari pimpinan, kemudian bawahan, kemudian seluruh staf yang memiliki posisi diajak untuk berdiskusi, kemudian barulah sebuah peraturan itu atau dirubah atau dan lain sebagainya. Baik, oke. Nah, dalam pertemuan saat ini, ya, kita akan bagi teman-teman, ya, untuk berdiskusi dalam grup masing-masing untuk membahas beberapa pembahasan terkait dengan lembaran kerja yang sudah saya siapkan, ya. Oke, biar lebih aktif nanti teman-teman duduk mengikuti kelompoknya masing-masing, ya. Oke, kalau gitu saya hitung aja dari sini. Arif 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah duduk mengikuti kelompoknya. Ya, ya, coba angkat tangan kelompok 1. Ya, 2, 3, 4. Baik, saya akan bagikan lembaran kerja ini, kemudian bisa didiskusikan mengikuti kelompok masing-masing. Yang akan kita bahas pertama adalah di sini, bentar dulu ya. Ya, identitas mahasiswa, kemudian ada tujuan, ada tugas dan tujuan, kemudian pembahasan, ya. Saya mengajak teman-teman masing-masing berpikir mau mendirikan sebuah organisasi, ya, ataupun sudah eksis organisasinya, nggak ada masalah, ya. Tuliskan nama organisasinya, kemudian tujuan organisasi itu didirikan, kemudian ada 3 poin penting di situ karena ini terkait dengan peraturan organisasi. Teman-teman boleh mengusulkan apa peraturan-peraturan di organisasi tersebut yang menurut teman-teman penting. Ada 3 poin, kemudian apa tujuan dari peraturan tersebut dibuat. Oke, kita berikan waktu paling lama sekitar berapa menit? Ya,
5 menit ya. Oke, silahkan dilaksanakan. Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi ini usulan aturannya, tujuannya apa? Gitu. Berarti ini sini. Kita ambil satu contoh nanti ya. Artinya teman-teman sudah selesai semuanya. Kemudian satu akan memberikan membacakan hasilnya. Oke, karena sesuai waktu yang kita sepakati maksimal yaitu 10 menit ya. Ya, silakan kelompok mana yang duluan untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Ya, di sini ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, silakan kelompok 3 ya menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Ya, berdiri. Ya. Yang lain silakan mendengarkan. Ya. Sebutkan nama kelompok A, teman-teman yang ada di kelompoknya. Ya. Kami dari kelompok 3 mau membacakan tentang beban kerja mahasiswa. Yang pertama, anggotanya ada saya sendiri, Madina Amanda, yang kedua dari Andi, yang ketiga dari Ramadan, dan keempat ada Mutia. Di sini saya membuat nama organisasinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Terus tujuan organisasi yang dibentuk itu untuk menampung ide atau aspirasi dari mahasiswa. Terus yang ketiga ada usulan peraturan organisasi. Yang pertama ada menggunakan seragam atau PDH yang dibuat dalam setiap rapat kerja atau organisasi. Yang kedua ada pembayaran uang kas dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga ada setiap anggota harus bisa bersosialisasi dengan mahasiswa. Dan yang keempat, tujuan peraturan tersebut dibuat. Yang pertama, menciptakan kedisiplinan pada masing-masing anggota. Itu yang poin 1. Iya, poin 1. Tujuan dibuat peraturan tersebut itu menciptakan kedisiplinan pada masing-masing anggota. Yang poin kedua, tujuannya menumbuhkan rasa tanggung jawab pada setiap anggota. Dan yang ketiga, tujuan peraturan yang dibuat menciptakan rasa kepedulian sesama kepada sesama mahasiswa. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Terima kasih karena sudah membacakannya, dan ini menarik ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, tadi ada poin pertama penggunaan seragam, kemudian ada uang iuran ya. Kemudian diteruskan kenapa perlu ada seragam ya? Kenapa perlu ada bayar uang iuran? Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan dari tugas ataupun lembaran kerja mahasiswa yang telah teman-teman kerjakan pada hari ini. Baik, sekarang kita bisa kembali duduk mengikuti tempat duduknya masing-masing. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan buka sesi tanya jawab ya. Pada mahasiswa silakan yang mau bertanya yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu peraturan organisasi. Silakan. Perkenalkan, saya Afina Mansyurina, ingin bertanya tentang organisasi. Sekarang itu kan memang sudah banyak banget organisasi di luar, tapi juga banyak organisasi yang bubar. Itu dikarenakan emang karena pemimpin atau karena anggotanya? Pertanyaan yang menarik ya. Di sana banyak sekali organisasi, tapi kenapa organisasi itu tidak
eksis lama ya, atau hanya sekedar ketika pimpinannya bubar, organisasinya bubar. Sebenarnya banyak faktor, Afina ya. Mungkin dalam konteks ini kita harus merujuk ke beberapa penelitian ya, diantaranya adalah kenapa organisasi itu tidak eksis atau tidak bertahan lama. Ya, memang faktor paling utamanya adalah tentang dana ya. Karena dana ini penting ya. Dalam artian agar organisasi itu bisa berjalan berkesinambungan, dia pasti perlu dana operasional. Dan kita tahu tidak semua organisasi itu oriented, tidak mengarah ke bisnis ya, apalagi kayak ormas, organisasi masyarakat, kemudian organisasi ya macam-macam ya. Nah, maka setiap organisasi sekiranya memang mau eksis, dia harus punya sumber pendanaan. Maka dibentuklah sebuah badan yang berhubungan dengan bagaimana bisa mengelola keuangan ya, apakah mendirikan sebuah mungkin dalam konteks berbisnis dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua itu juga oleh faktor pimpinan ya, karena organisasi itu bisa saja tergantung kepada siapa yang memimpin. Ketika pimpinannya sudah meninggal, mohon maaf ya, tidak ada yang meneruskan organisasi tersebut, karena di situ ternyata lemahnya apa di situ? Lemahnya kalau bahasa kitanya kaderisasi. Ya, makanya perlu ada kaderisasi. Demikian pembelajaran kita terkait dengan peraturan organisasi. Ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya peraturan organisasi itu sangat penting. Ya. Kenapa? Karena dengan peraturan itu sebuah organisasi itu akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan saya juga menghimbau kepada mahasiswa untuk aktif berorganisasi. Organisasi ini salah satu aspek yang melatih kita agar bagus dalam soft ataupun dalam soft skill ya, ataupun skill yang tidak bisa kita dapatkan di materi-materi yang lain. Contoh berkomunikasi ya. Kita sudah menyelesaikan topik peraturan organisasi. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran tentang materi kepemimpinan dan manajemen organisasi yang dilaksanakan di STEMIK Antarbangsa sebagai salah satu syarat dokumen untuk kegiatan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajuan sertifikasi dosen. Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada para penilai, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.